Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia dari Akuntansi 2017D, NIM 171600210. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Revisi Anggaran DIPA melalui APBN untuk mencapai keefektivitasan anggaran pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Mengapa saya mengambil judul penelitian tersebut? Karena masih adanya anggapan pada beberapa kementerian negara bahwa anggaran yang diusulkan nantinya tidak akan disetujui semuanya, sehingga mereka mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan real pada lapangan. Kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu revisi anggaran perlu dilakukan dalam hal pagu anggaran, karena dalam pagu anggaran ada yang kurang ataupun berlebih. Adanya penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, RKAKL yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun alasan-alasan lain, sehingga diperlukan analisis revisi anggaran DIPA melalui APBN untuk mencapai keefektivitasan anggaran pada Kementerian PUPR Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh revisi anggaran terhadap pencapaian anggaran yang efektif pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, dan yang kedua untuk mengetahui realisasi anggaran APBN pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan tentang budget atau anggaran pemerintah. Yang kedua, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan revisi anggaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, dapat menambah referensi bagi masyarakat ilmiah yang berminat dalam bidang yang diteliti di masa yang akan datang. Kita lanjut ke landasan teori. Untuk pengertian dari anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk finansial atau keuangan. Untuk pengertian APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, untuk pengertian dari daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang dibuat oleh menteri atau pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktorat Jenderal Pemendaharaan. Untuk pengertian surat perintah membayar atau SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Kemudian surat permintaan pembayaran atau SPP adalah suatu dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk untuk selaku pemberi kerja yang selanjutnya diteruskan kepada penerbit SPM berkenaan. Kemudian untuk revisi anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2010 nomor 60 adalah perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja pemerintah yang telah ditetapkan dalam Satuan Anggaran Persatuan Kerja atau SAPSK atau daftar isi pelaksanaan anggaran. Untuk aktivitas anggaran menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau kualitas dan waktu yang telah tercapai, di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
Untuk pengertian anggaran menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim tahun 2012 nomor 138, anggaran adalah suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk rupiah selama masa periode tertentu atau 1 tahun. Jadi bisa ditarik kesimpulan, efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu pencapaian sasaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kita masuk ke kerangka konseptual. Di sini ada X dan Y. Untuk X1, kerangka konseptualnya ada revisi anggaran, X2 partisipasi anggaran, X3 tingkat kesulitan, X4 evaluasi dan umpan balik, dan Y pencapaian anggaran yang efektif. Untuk hipotesisnya, kita bisa lihat dari kerangka tersebut yaitu X1 atau H1 ada revisi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pencapaian anggaran yang efektif. H2 partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pencapaian anggaran yang efektif. H3 pencapaian kesulitan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pencapaian anggaran yang efektif. Dan yang terakhir H4 evaluasi dan umpan balik berpengaruh signifikan positif terhadap pencapaian anggaran yang efektif. Untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif. Untuk penelitian deskriptif ini menguraikan fenomena yang terjadi terhadap suatu kejadian yang ditentukan dalam suatu penelitian, seperti mengumpulkan data, mengolah data, dan menafsirkan data. Untuk analisa, saya menggunakan analisa kuantitatif. Dan untuk populasi dan sampel, saya di sini untuk populasi saya menggunakan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, dan untuk sampel saya menggunakan purposive sampling yang termasuk dalam sampel di penelitian ini yaitu Kasatker, pejabat pembuat komitmen, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, dan SPM. Untuk variabel penelitian, di sini ada 2 variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan teknik interview dan analisis data. Untuk teknik analisis data, di sini saya mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah yang ada, membuat rancangan, memberikan kesimpulan tentang anggaran yang sudah saya teliti. Dan untuk tempat dan waktu, di sini saya melakukan penelitian di Kementerian PUPR di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Dan untuk waktunya, saya melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.